Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita melaksanakan sholat subuh ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi yang berbunyi, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk. Kira-kira kalau ada pertanyaan, Pak, ada enggak yang mampu sholat semalam suntuk? Ada, Pak? Wong kita kadang-kadang waktu Ramadan sholat tarawih, kadang-kadang kita ngelihat imamnya. Kalau imamnya cepat, sip. Kalau imamnya lambat, nyari masjid lain. Kadang-kadang seperti itu. Gak ada yang mampu sholat semalam suntuk. Makanya salah satu amalan yang bisa kita amalkan adalah sholat subuh berjamaah ini kita jaga baik-baik. Dan tidak hanya itu keutamaan yang bisa kita dapatkan. Ternyata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud diceritakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah itu mengatakan, as-salatu fi awwali waqtiha, amalan yang paling afdal adalah solat di awal waktu. Dan alhamdulillah kita sekarang ini termasuk yang solat di awal waktu. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ketika saya diundang oleh Abah Sudaryono, Abah Sudaryono itu yang mana? Saya belum tahu. Saya itu sempat nanya, Bah, ini masjidnya gimana? Kenapa? Karena saya berusaha untuk menyesuaikan dengan masjidnya. Kalau sholat subuhnya gimana, Bah? Pakai kunut atau tidak? Tidak pakai, Ustaz. Kalau habis sholat pakai zikir bareng atau tidak, Ustaz? Tidak, Ustaz. Siap, saya bilang gitu. Kenapa? Karena yang terbaik itu jangan menyelisih apa yang menjadi kebiasaan masjid itu. Dan kalau bisa jangan melihat perbedaan yang ada. Karena terkadang sekarang ini lagi ngetren cuma karena beda masalah kunut ataupun tidak, itu sudah saling menyalahkan dan itu bahaya. Bahaya atas apa? Persatuan dan kesatuan negara kita. Terutama wabil khusus adalah umat Islam bisa pecah. Padahal kalau misalkan kita tiru ulama-ulama di Nusantara kita ini, insya Allah adem. Kita bisa saling menghormati. Seperti misalkan ada sebuah kisah yang mungkin pernah nyampe kepada kita. Kita tahu ada tokoh dari Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Ada lagi tokoh dari Muhammadiyah yang bernama Buya Hamka. Diceritakan bahwa beliau berdua ini dalam perjalanan haji, dulu kalau berangkat haji itu tidak naik pesawat. Naik apa, Pak, biasanya? Kapal. Dalam sebuah perjalanan ternyata beliau ini barengan dalam sebuah kapal laut yang sama. Dan ketika sholat berjamaah, kebetulan pada waktu itu sholat subuh, yang mimpin pertama kali itu adalah Kiai Haji Idham Khalid. Ketika sholat subuh biasanya namanya tokoh NU Kiai Haji Idham Khalid ketika sholat di rakaat kedua biasanya melakukan
kunut, diangkat tangannya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Dan ternyata ketika beliau ada di kapal bersama Buya Hamka, ketika nyampe di rakaat kedua, ternyata beliau tidak kunut. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika sholat itu selesai, ditanya oleh Buya Hamka, wahai Kiai, bukankah amalanmu setiap harinya biasanya ketika sholat subuh melaksanakan kunut? Lah kenapa kok hari ini tidak kunut? Jawabannya membuat kita adem. Saya tahu di belakang saya ada Buya Hamka yang biasanya sehari-harinya tidak mengamalkan kunut. Saya menghargai Buya Hamka, maka saya sholat subuh tidak kunut. Kira-kira kalau seperti ini adem nggak Pak? Adem. Hari berikutnya ternyata yang ngimami Buya Hamka. Ketika sholat rakaat 1, rakaat kedua, nyampe rakaat kedua, bangun dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Buya Hamka tokoh Muhammadiyah, biasanya sehari-hari beliau tidak kunut ketika sholat subuh. Dan ternyata untuk hari itu beda. Beliau angkat tangannya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, sampai selesai. Ketika selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ditanya sama Kiai Idham Khalid, wahai Buya, bukankah engkau setiap harinya tidak melaksanakan kunut ketika sholat subuh? Kenapa kok sekarang pakai kunut? Jawabannya sama dengan Kiai Idham Khalid. Saya tahu di belakang saya ada Kiai Idham Khalid yang biasanya sehari-hari pakai kunut. Saya pakai kunut menghargai Anda yang biasanya mengamalkan kunut subuh. Kira-kira Pak, kalau misalkan keadaan seperti ini, adem enggak Pak? Adem. Jadi kalau bisa ketika kita beramal, jangan fokus kepada perbedaan, kita lihat persamaannya. Yang penting sama-sama sholat subuh aman. Makanya dalam sebuah riwayat itu dikatakan, in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Kalau misalkan ada orang sholat subuh pakai kunut itu bagus, ada orang sholat subuh gak pakai kunut itu juga bagus. Yang gak baik itu adalah orang yang tidak sholat subuh. Selesai. Insya Allah kalau keadaan seperti ini adem, tidak main tuduh ini gak benar, ini yang paling benar, itu bisa memecah belah umat Islam. Jadi rumusnya apa? Berbeda itu boleh, yang tidak boleh itu berpecah belah. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang eratlah kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mungkin semuanya kenal Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa kunut subuh ini sunnah abad. Artinya sunnah abad itu ketika ada orang sholat subuh dan dia itu terlupa tidak melakukan sholat subuh, maka dianjurkan sujud sahwi. Itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi ternyata suatu ketika Imam Syafi'i melakukan perjalanan melewati desa yang di situ itu bermadhab Hanafi, di mana madhab Hanafi ini berpendapat kunut subuh itu tidak sunnah. Imam Syafi'i mampir di masjid itu bersama para santri-santrinya, para murid-muridnya, dan ketika Imam Syafi'i masuk kebetulan waktu subuh. Ketika melihat Imam Syafi'i masuk ke dalam masjid, jamaah nggak ada yang berani maju. Maka dipersilahkan Imam Syafi'i, wahai imam, monggo menjadi imam. Karena Imam Syafi'i diminta untuk jadi imam, maka maju Imam Syafi'i. Santri-santrinya sudah terlintas dalam hatinya, wah ini bisa jadi sejarah ini. Bisa jadi orang-orang yang bermadhab Hanafi bisa-bisa kunut bareng, yang biasanya nggak pernah kunut jadi kunut bareng. Ternyata apa yang terjadi? Imam Syafi'i ketika ngimami sholat rakaat pertama, rakaat kedua, nyampe ketika bangun dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah, ternyata beliau kira-kira kunut enggak? Ternyata beliau tidak kunut. Beliau sujud sampai selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Santri-santrinya bingung, lah ini katanya pendapatnya kalau kunut subuh sunnah ketika dilakukan di waktu subuh.
Bahkan kalau lupa dianjurkan sujud sahwi. Bertanya akhirnya santri-santrinya, wahai imam, bukankah engkau berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah? Kalau lupa atau ditinggal diganti dengan sujud sahwi. Kenapa kok sekarang tidak kunut subuh? Ternyata apa yang terjadi? Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya menghormati Imam Hanafi yang berpendapat bahwa kunut subuh tidak sunnah. Maka ketika saya sholat di masjid itu, karena masjid itu mayoritas jamaahnya adalah bermadhab Hanafi, maka saya ikuti pendapatnya Imam Hanafi. Pak, pertanyaannya, kalau misalkan para ulama-ulama kita atau kita yang ngikuti para ulama seperti ini keadaannya, kira-kira adem enggak, Pak? Adem. Ini gak ada suaranya, ini kemana semuanya? Saya jadi takut nek dipelototi gini nih. Nyantai Pak nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang masalah ilmu fikih, pasti konsekuensinya itu adalah perbedaan. Dan perbedaan itu bukan sesuatu yang diada-adakan, memang ada. Dan kalau memang terjadi perbedaan di antara para ulama, terutama ulama-ulama mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini sudah dapat legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis itu, man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Siapa yang berijtihad, tentunya yang berijtihad adalah tingkatan mujtahid, dan ternyata pendapatnya itu benar, dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a. Siapa yang berijtihad kemudian pendapatnya salah, maka dapat 1 pahala. Gak ada yang disampaikan oleh Rasulullah yang berpendapat salah tempatnya di neraka, tidak ada. Makanya gak usah heran kalau misalkan kita sholat di suatu tempat, kok melihat saudara kita cara sholatnya berbeda dengan kita. Kita harus husnudzon, oh mungkin dia itu pakai pendapat yang berbeda dengan saya, dan mungkin saya tidak tahu tentang pendapat yang dipakai. Contoh kecilnya adalah ketika kita haji dan umroh, di situ berkumpul seluruh umat Islam seluruh dunia. Berbagai mazhab kumpul di situ, bahkan kita bisa melihat cara sholat yang berbeda-beda. Dan kita nggak boleh menyalahkan satu sama lainnya, harus rukun saling menghormati. Contoh saja, contoh gampangnya, kalau misalkan kita takbir Pak, takbir saja ketika kita mau mulai sholat itu sudah berbeda. Mungkin ada yang pernah melihat ada orang yang takbir seperti ini. Ini panjang. Ada yang takbir seperti ini mungkin. Meluruskan tangan dengan telinga. Ada lagi yang takbirnya di depan dada. Pernah nggak Pak melihat cara takbir yang berbeda seperti ini? Pernah? Cara yang pertama, lurus dengan telinga, Allahu Akbar. Cara yang kedua adalah di depan dada, Allahu Akbar. Kalau seandainya ada pertanyaan, mana di antara 2 pendapat ini yang paling sunnah? Halo? Ada orangnya enggak ini? Kalau ada dijawab. Yang paling sunnah yang mana? Yang 1 atau yang 2? Hah? Gak ada yang sunnah? Wah ini repot nih, gak ada yang sunnah. Semuanya sunnah. Nah, ketika kita melihat perbedaan ini, baru mau mulai sholat itu sudah ada perbedaan. Dan ini ternyata semuanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pendapat pertama, angkat tangan, meluruskan dengan telinga, lurus dengan daun telinga. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi fi sholati ila sahmati udhunai. Aku melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya di dalam solat hingga jempolnya sejajar dengan cuping telinga. Dan inilah pendapat yang dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya kalau kita melihat orang yang solat ketika takbir lurus dengan telinga, berarti pakai hadis ini mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Betul atau salah Pak ini Pak? Betul. Jadi menghadap ke kiblat masih banyak kadang-kadang yang seperti ini. Ada kan? Kurang tepat. Hadapkan ke kiblat, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, biasa saja. Itu pun ketika takbir ada yang sampai diputar.
Allahu Akbar. Pernah lihat enggak, Pak? Pernah lihat enggak? Loh, ini ada beneran. Saya pernah sholat di suatu tempat, diputar. Ketika mau sendekap itu diputar. Allahu Akbar. Pernah lihat enggak? Belum pernah. Untungnya cuma diputar, enggak pakai dijilat, dicelupin. Coba jadi apa itu? Dan ini kalau misalkan kita mengacu pada pendapatnya Imam Syafi'i, yang mana kalau Imam Syafi'i 3 gerakan itu bisa membatalkan sholat. Kalau gerakan memutarnya itu 3, batal, Pak. Makanya kalau kita memang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, maka berarti kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang mengatakan ketika takbir lurus dengan telinga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang biasanya takbir di depan dada. Dan ini juga berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Dan ini juga benar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza iftataha shalah. Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya setinggi bahu ketika memulai salat. Jadi antara pendapat yang pertama, betul atau salah, Pak? Betul. Pendapat yang kedua, betul atau salah, Pak? Betul. Boleh diamalkan. Yang enggak boleh itu kalau misalkan kayak gini. Ini nggak ada contohnya, atau terlalu tinggi misalkan, nggak ada contohnya. Jadi perbedaan dalam ilmu fikih itu adalah ada dan bukan diada-adakan, bukan diada-adakan, memang ada. Dan para ulama ketika berbeda dalam ilmu fikih pasti bersumber atau merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang mungkin terkadang kita nggak ngerti hadisnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu baru di awal. Ada lagi, mungkin ada yang pernah membaca kisah-kisah di website-website ini tersebar banyak. Wallahu a'lam tentang kebenarannya, tapi bisa kita ambil hikmah. Yang sebelah kiri ini namanya siapa, Pak? Gus Dur, Ketua Umum PBNU. Yang sebelah kanan namanya apa? Siapa, Pak? Bapak Abdul Razak Fakhruddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang paling lama di antara ketua-ketua umum yang lain. Ini pernah beliau, Bapak Abdul Razak Fakhruddin, pernah silaturahim ke Tebu Ireng, ke kediamannya Gus Dur. Kebetulan pada waktu itu di saat bulan Ramadan hingga tiba sholat tarawih. Gus Dur karena menghargai beliau, akhirnya Gus Dur mempersilahkan untuk malam ini yang ngimami sholat tarawih mohon Bapak Abdul Razak Fakhruddin. Bapak Abdul Razak Fakhruddin sebagai tamu karena diminta oleh tuan rumah, siap, sami'na wa ata'na. Maka tibalah sholat tarawih akan dijalankan di depan ribuan jamaah warga Nahdlatul Ulama, karena memang Tebu Ireng ya markasnya NU. Lah kita tahu Bapak Abdul Razak Fakhruddin Ketua Umum PP Muhammadiyah, sholat tarawihnya biasanya berapa? 8 rakaat plus 3, 11. Tapi karena beliau ilmunya luas, beliau itu orang yang bijak, bertanya kepada jamaahnya, para jamaah, sekarang kita akan menjalankan sholat tarawih. Mau sholat tarawih versi Muhammadiyah 8+3 apa sholat tarawih versi NU 20+3? Ditawarkan. Kalau di sini, Pak, tarawihnya ditawarkan atau enggak? Enggak ya. Sesuai keputusan takmir. Ini nawarkan. Ternyata kompak semuanya menjawab 20+3 versi NU. Ya namanya markasnya NU. Baik, katanya Bapak Abdul Razak Fakhruddin, kita akan melaksanakan sholat tarawih 20+3. Maka mulai sholat tarawih ini. Kebiasaannya Bapak Abdul Razak Fakhruddin ketika ngimami sholat tarawih, ya ketika di masjid-masjid Muhammadiyah pelan, tartil. Enggak kayak di masjid-masjid NU yang agak cepat. Nah, NU biasanya cepat apa enggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pernah ngimami, sudah saya sambung
Sedemikian hingga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sudah seperti itu. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada mbah-mbah nyolek saya. Saya kaget. Saya kira mau negur Ustadz kecepatan. Enggak. Ternyata ketika saya noleh, nggih Mbah, ada apa? Mohon maaf Ustadz, kurang banter. Coba bayangkan. Wis tak cepetin kayak gitu, saya kurang banter. Akhirnya ya di rakaat berikutnya saya berdiri. Para jamaah karena ada request kurang banter, monggo siapkan SIM dan STNK, helm sabuk pengaman, takut ditilang polisi. Tak gitu kan sekalian. Nah, ketika ngimami Bapak Abdul Razak Fahrudin, kebiasaan beliau ketika ngimami di Masjid Muhammadiyah ke bawah, pelan-pelan, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya, waduh, salah jawab iki. Ar-Rahmanir Rahim. Habis Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmumnya sudah ngarep yang dibaca At-Takatsur Al-Ikhlas. Ternyata yang dibaca bukan At-Takatsur sama Al-Ikhlas. Yang dibaca adalah Alif Lam Mim. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Rakaat pertama. Nyampe rakaat kedua, Allahu Akbar. Al-Fatihahnya sama seperti tadi. Surat yang dibaca lanjutannya Al-Baqarah ayat 11 sampai 20. Di belakang, waduh, angel. Salah jawab ini. Salat yang kedua, terus yang ketiga, yang keempat. 8 rakaat total. Itu sudah seperti salatnya orang NU plus tadarusannya selesai. Rame sudah di belakang. Waduh, salah jawab ini. Bapak Abdul Razak Fahrudin dengar ya bisikan-bisikan itu. Noleh. Para jamaah lanjut 20 rakaat atau ditutup witir. Langsung kompak, tutup witir Kiai. Nah, coba bayangkan di masjid yang biasanya sholat 20+3 di kandangnya NU ya, di markasnya NU langsung minta 11 plus kok 11 berapa? 20 berapa Pak? 8+3. Setelah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Dur maju ngambil mic. Kemudian Gus Dur bilang, baru kali ini warga NU, ribuan jamaah NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Wah, tapi damai, aman. Kenapa? Yang dilihat bukan perbedaannya. Yang dilihat apa? Persamaannya. Yang penting sama-sama sholat tarawih. Insya Allah mau sholat tarawih 8+3 atau sholat tarawih 20+3 itu akan sama-sama masuk dalam kriteria hadis yang berbunyi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Itu selesai. Nah, kalau kita sibuk dengan urusan jumlah rakaat, ya nggak akan selesai-selesai. Sampai hari kiamat kurang 1 menit, tetap perbedaan itu akan ada. Wong kita kalau misalkan berbicara tentang jumlah rakaat tarawih, Pak, saya mau tanya, Imam Hanafi berpendapat imam sholat tarawih berapa? Berapa rakaat? Mazhab Hanafi. Halo, ini masih ada atau tidak? Atau saya salah lihat sudah ini? Ya, masih ada orangnya kan? Tolong dijawab ya. Nek enggak ono sing jawab saya pulang ya. Mazhab Hanafi berapa rakaat? 20+3. Madhab Syafi'i 20+3. Madhab Hambali 20+3. Madhab Maliki 36+3. Muhammadiyah 8+3. Teman-teman Salafi 8+3. Kira-kira yang paling benar yang mana? Ya semuanya benar. Wong sama-sama sholat tarawih kok. Apalagi kalau ngomong masalah tarawih, ada nggak di zaman Nabi tarawih? Belum ada istilah tarawih itu. Yang ada adalah qiyamul Ramadan. Nabi sholat di malam pertama, bukan malam pertama, pernah sholat tiba-tiba diikuti oleh sahabat. Cerita
sahabat-sahabat ke yang lainnya. Di hari kedua Nabi sholat tambah banyak. Di hari ketiga tambah banyak lagi. Di hari keempat jamaah sudah semakin banyak, Nabi nggak datang. Kemudian besoknya Nabi mengatakan, saya tahu apa yang kalian lakukan, tapi saya memang sengaja tidak datang di waktu itu karena saya khawatir nanti malah itu diwajibkan. Coba bayangkan kalau sholat tarawih diwajibkan, susah atau enggak Pak? Susah. Jadi Nabi ketika meninggalkan sesuatu itu kadang-kadang karena khawatir diwajibkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya, ayo kita fokus kepada persamaan, jangan sibuk dengan perbedaan. Kita hargai kalau ada yang beda dengan kita. Ibaratnya angka 9, untuk menghasilkan angka 9 bisa dengan banyak cara. 1 plus 8 9. 9 kali 1 9. 10 kurangi 1 9. 4 tambah 5 9. Semuanya menghasilkan angka 9 dengan cara yang berbeda. Begitu juga orang yang ibadah itu, caranya macam-macam, takbirnya saja macam-macam. Tapi apa tujuannya? Tujuannya untuk mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ada lagi contoh yang mungkin ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita. Ketika tasyahud, pernah nggak Pak ngelihat orang yang gerak-gerak? Pernah? Ada yang diem? Pernah? Coba saya tanya, yang benar diem atau gerak-gerak? Halo? Dua-duanya. Kalau dua-duanya ya gantian, berarti diem, gerak-gerak, diem, gerak-gerak. Yang mana yang benar? Hah? Kalau saya diem boleh apa enggak? Boleh. Saya gerak-gerak boleh apa enggak? Gak boleh. Yang misalkan saya ngamalkan diem terus ngelihat orang yang gerak-gerak, sholat kok cari sinyal. Enggak, itu bukan cari sinyal, memang gayanya gitu. Dan memang ulama berbeda tentang masalah tasyahud ini, yang perlu kita sepakati semuanya. Dan harus kita ketahui bahwa isyarat ketika tasyahud hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah masalah sunnah, sudah biarkan. Orang gak tasyahud lesah karena masalah sunnah ini. Cuma ketika berbicara caranya seperti apa, ulama beda. Kalau Imam Hanafi, tasyahudnya itu agak unik. Ketika at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, itu enggak pakai isyarat dulu. Sampai ke syahadat, masuk ke kata la, asyhadu alla, baru keluar ilaha il ditutup. Habis itu enggak pakai isyarat. Itu mazhab Hanafi. Ada lagi mazhab Syafi'i. Mayoritas Indonesia bermazhab Syafi'i. Ketika syahadat itu ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ketika dikeluarkan jarinya. Pandangan yang awalnya ke tempat sujud berubah ke telunjuknya. Telunjuk sendiri Pak, ojo lihat telunjuknya orang. Illallah, ya, lihat telunjuknya sendiri. Sampai fil alamina innaka hamidum majid selesai. Ada lagi yang agak susah, mazhab Hambali. Setiap ada lafaz Allah gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ada lafaz Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, setiap ada lafzul jalalah gerak. Mazhab Hambali. Ustadz, kalau yang gerak-gerak dari awal sampai akhir itu siapa? Mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Maliki kanan kiri. Ini nanti ada pembahasannya dalam fikih 4 mazhab. At-tahiyatul itu kanan kiri, itu mazhab Maliki. Dan ini bukan cari sinyal, memang gayanya seperti itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Loh Ustaz, kalau yang atas bawah ada Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktikkan oleh teman-teman salafi, atas bawah tahiyatul mubarakatus. Ada yang nggak pernah ngaji, bingung sing bener atas bawah atau kanan kiri, digabung, diputar. Jadi kalau ada yang sholat diputar, itu nggak pernah ngaji Pak, nggak ono tahiyatul mubarakatus. Tapi semuanya dari pendapat pertama sampai pendapat yang terakhir semuanya sah dan tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau dibalik Pak. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah, ini nantang malaikat. Nah ini perlu diperhatikan.
Dan kita perlu untuk toleransi ketika melihat seperti itu, supaya apa? Gak ribut terus masalah perbedaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini pakai tanya jawab atau enggak? Oke, Abbas Prayitno. Oh, pakai. Iki sampai jam piro nek pakai tanya jawab iki? Sampai isrok ya. Nah, isroknya ini kurang ya beberapa menit lagi. Sebentar. Sebelum saya lanjut biar tidak dipelototi terus saya ya. Biar saya enggak dipelototi terus, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Monggo. Monggo, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, monggo, Bah, silakan Bah. Iki Abah yang di Masjid As-Sakinah bukan ya? Hah? Betul. Soalnya sering nanya juga. Tuh. Oh bukan ini, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon menanyakan terkait dengan masalah pengamalan sholat. Kita mengenal 4 mazhab dalam Islam. Apabila pada saat mengerjakan sholat itu tidak, artinya itu menggabungkan dari pemahaman 4 mazhab itu, biasanya ada yang cari yang mudah, kemudian hafal, terus kemudian mencari dari mengambil dari beberapa mazhab itu disatukan dalam pengamalan sholat. Dalam pelaksanaannya itu sah atau tidak? Ya, mencampur beberapa mazhab, diambil yang ringan misalkan, tak ambil yang ringan-ringan, kan semuanya ada pendapatnya. Saya tanya dulu, kalau ada pertanyaan seperti ini, ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i? Kalau muncul pertanyaan seperti ini, ikut Nabi atau ikut 4 imam mazhab? Ikut? Pertanyaannya, bagaimana Bapak ikut Nabi caranya? Coba dijawab, bagaimana cara Bapak ikut Nabi? Jadi yang perlu kita fahami terlebih dahulu, ketika ada orang menyatakan seperti itu, kamu ikut Nabi apa ikut imam mazhab? Ini pertanyaan gak perlu dijawab. Kenapa? Ini mempertentangkan dua hal yang sama. Kenapa kok bisa saya sampaikan seperti ini? Ketika kita ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Hanafi, ikut Imam Ahmad bin Hambal, ikut Imam siapa satunya? Maliki, itu bukan berarti kita tidak ikut Nabi. Kita bermadhab apalah terserah di antara 4 madhab, itu sebenarnya kita itu mengamalkan Al-Quran yang berbunyi fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ulama jika kamu tidak tahu. Kita bermadhab Syafi'i atau bermadhab Hambali bukan berarti kita menyelisihi Al-Quran dan hadis, tapi kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini jauh lebih selamat daripada kita langsung memahami Al-Quran secara tekstual berdasarkan pikiran kita. Karena di situ ada ancaman dari Rasulullah, man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri secara sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kalau kita ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Ahmad bin Hambal, ikut imam-imam yang lain, bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan hadis. Justru kita mengikuti Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para ulama yang ahli Al-Quran dan hadis, dan itu justru lebih selamat daripada kita memahami pribadi. Ibaratnya kalau bapak ibu ingin ke Madura, langsung berangkat, bisa saja sampai, tapi bisa saja nyasar meskipun sudah ada Google Map. Tapi kalau bapak ibu ikut saya, yang saya ini asli Madura, Ustadz antarkan saya ke sini, langsung nyampe. Bisa difahami enggak? Ibaratnya kalau kita misalkan minum, kita minumnya langsung dari air galon, langsung dari galonnya, apa butuh perantara? Butuh perantara, gelas. Gelas itulah ulama.
Makanya jangan dipertentangkan, kamu ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i. Kita ikut Imam Syafi'i itu artinya adalah kita ikut Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i. Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Ustadz saya campur-campur madhab? Nah ini sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang membolehkan talfik, ada yang melarang talfik. Talfik ini adalah mencampurkan madhab, ya, kemudian diambil yang ringan-ringan. Memang ada kelompok yang memang diambil mana yang paling sahih di antara 4 madhab, diambil, akhirnya diamalkan. Memang ada yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, dari mana dia tahu kok ini pendapat yang paling sahih? Dikira imam-imam itu nggak ngerti masalah sahih dan tidak. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ketika kita mengikuti imam madhab misalkan, syaratnya adalah tidak boleh talfik. Ini pendapat yang kedua. Gak boleh mencampur adukkan, jadi harus satu qadhiyah. Bukan berarti gak boleh pindah madhab. Boleh kita pindah madhab, tapi harus satu qadhiyah. Satu qadhiyah itu satu paket. Misalkan kita wuduknya dengan madhab Syafi'i, wuduknya madhab Syafi'i itu gampang. Nyentuh sebagian dari kepala, 3 helai rambut saja, itu sudah dianggap sah kalau madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Maliki tidak sah, harus seluruh kepala. Nah ketika kita ikut pendapatnya Imam Syafi'i tentang cara wudhu, dan cara wudhunya itu gampang, tapi di situ batal wudhunya agak repot, agak susah. Kenapa? Kalau dalam madhab Syafi'i batal wudhunya nyentuh istri, sengaja nggak sengaja, syahwat gak syahwat, yang penting kulit ketemu kulit, kalau dalam madhab Syafi'i itu batal. Jadi wudhunya gampang, ketika batal wudhu agak merepotkan, kesentuh sedikit batal. Berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik wudhunya agak repot, ketika basuh wajah ad-dalku harus digosok, tangan harus digosok, kepala harus semuanya. Tapi batal wudhunya agak ringan, kesentuh, yang penting gak syahwat, gak batal. Nah ketika kita campur, wis wudhunya ikut Imam Syafi'i gampang, 3 helai rambut saja sudah sah. Terus batal wudhunya kita ikut Imam Malik, wis kesentuh gak syahwat. Nah itu secara tidak langsung kita membuat madhab sendiri, alias madhab campur sari. Ya, coba bayangkan nanti ditanya, iki madhab apa iki? Ditanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i apakah itu pendapatmu? Enggak, saya enggak ngajari seperti itu. Yang Imam Malik, itu apakah pendapatmu? Enggak. Lah terus ikut madhab siapa? Itu madhab saya sendiri. Pede banget ya ketika ditanya, wah jawabnya seperti itu. Makanya kalau kita memang mau mengikuti madhab, ya satu paket. Bukan berarti enggak boleh pindah madhab, boleh. Ketika di Masjidil Haram, ketika posisi tawaf, kalau kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i, kesentuh enggak sengaja, batal Pak. Baru muter dapat separuh, kesentuh, batal. Muter nggak selesai. Makanya boleh di situ pindah madhab dengan mengamalkan madhab Maliki. Wudhunya satu paket, wudhunya harus seluruh kepala. Ketika membasuh harus sambil digosok. Maka kalau kesentuh, kalau nggak sengaja, tidak syahwat, itu tidak batal, terus saja muter. Makanya kalau kita berbicara madhab itu seperti itu bah, nggih. Jadi monggo, Abah mau ikut yang membolehkan talfik atau yang tidak membolehkan. Kalau saya pakai pendapat saya tidak mencampur madhab. Kalau saya Syafi'i satu paket. Kalau di Mekah waktu umroh saya pakai madhab Maliki, dan itu satu paket. Sak wudu'e, sak batal wudu'e. Makanya istri saya ketika saya tawaf tak pegang. Istrinya orang ya gak boleh Pak, okay? Istri sendiri kok istrinya orang ya, tak pegang. Kenapa? Karena saya tidak syahwat, saya muter tawaf. Karena apa? Ditinggal bisa-bisa hilang Pak, ya. Gitu. Loh, kayaknya bunyi Pak, okay? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, ada satu pertanyaan lagi? Monggo Bah, silakan Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengajukan satu pertanyaan, tapi sedikit kami memproyeksikan
pendapat para ulama. Kita semua ini mungkin sudah banyak mengerti masalah mazhab itu banyak sekali, mana yang kita ikuti. Itu karena kita sudah jauh daripada Nabi dan tidak bisa menurut Nabi, kita pasti berdebat pada ulama. Yang menjadi persoalan ini, kita ini berdebat pada ulama itu seakan-akan kadang-kadang pengikutnya menjadi doktrin. Nah, sehingga doktrin itu diproyeksikan menjadi dogmatis. Nah, ini terjadi berpekaian itu karena para pengikut ini kan awam. Para pengikutnya adalah awam. Kalau mereka itu para ulama itu yang berilmu. Nah, untuk mengatasi dogmatis sama doktrin tadi itu supaya tidak banyak terburai di tingkat bawah, mohon penjelasan cara bagaimana cara-caranya. Ya, matur nuwun, Mbah. Ya, benar yang disampaikan. Kalau seandainya kita langsung ke Nabi, wong kita nggak pernah ketemu Nabi, maka tentunya harus ada perantara, gitu Mbah, yaitu siapa? Ulama. Nah, yang jadi masalah kita ini orang awam, kadang-kadang terdoktrin. Nah, kita kalau misalkan ya mengikuti sesuatu, ya kita kan juga harus berilmu ketika kita mengamalkan. Makanya ada perkataan dari Ibnu Ruslan yang mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Di samping kita ikut kepada para ulama, tentunya ulama yang memang dipercaya, Bah. Di samping kita mengikuti, kita juga iringi dengan sambil belajar, sambil membuka wawasan. Jangan cuma kepada satu ulama tok sehingga kita menutup diri, dan ketika melihat pendapat ulama yang lain kita akhirnya nyalahkan mereka. Ya. Jadi jangan kita mudah terdoktrin, kalau enggak gini pokoknya enggak sah. Loh, belum tentu loh ulama yang lain. Kadang-kadang di seperti itu. Kalau nggak seperti ini, ya ini nggak benar. Terdoktrin seperti itu. Dan misalkan kita ini termasuk di antara salah satu dari ulama itu, jangan mudah mendoktrin orang-orang awam. Ya, jangan memanfaatkan. Ya, apalagi ngambil keuntungan. Ya, atas nama kemuliaan dirinya dan lain sebagainya. Itu bahaya itu. Akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau bisa kita adil ketika menyampaikan pendapat-pendapat. Kalau memang berbeda, sampaikan perbedaan itu. Masalah kita ngamalkan atau tidak, ya sudah, terserah jamaahnya. Harusnya seperti itu. Supaya apa? Jamaah yang awam itu faham. Kok ternyata ada pendapat ini, ada pendapat ini, pendapat ini. Jadi jangan didoktrin dengan satu pendapat yang seakan-akan pendapat itu saja yang benar, sedangkan pendapat yang lain salah. Jadi kalau bisa, ya, kalau ada pertanyaan, maka jawab secara fair. Meskipun kita tidak mengamalkan. Ustadz, cara sujud yang benar apa? Misalkan, karena kita ngamalkan yang lutut terlebih dahulu, kita sampaikan yang paling sunnah adalah lutut terlebih dahulu. Kalau yang lain tidak sunnah, gak benar seperti itu. Harusnya disampaikan dua-duanya. Kalau kita mendahulukan lutut, boleh. Kalau kita mendahulukan tangan, itu juga boleh. Apakah hadisnya ada? Dua-duanya ada hadisnya. Nanti pembahasannya dalam masalah fikih sholat. Pendapat siapakah itu? Kalau tiga mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi menganjurkan lutut terlebih dahulu. Kalau Imam Malik menganjurkan tangan terlebih dahulu. Maka monggo, ya, yang enak menurut Anda, yang mana yang mau diikuti, silahkan. Semuanya sama-sama sah. Yang dilihat itu sebenarnya sujudnya itu 7 anggotanya terpenuhi apa enggak. Masalah turunnya itu hanyalah masalah keafdolan saja. Jadi jangan sampai didoktrin orang-orang itu. Ya, kasihan orang-orang awam. Ya, ulamanya yang ngerti masalah perbedaan-perbedaan. Orang-orang awamnya itu nggak ngerti, akhirnya ribut di bawah. Ribut akhirnya gara-gara perbedaan-perbedaan yang hasil doktrin oleh ulama-ulama yang nggak bertanggung jawab itu. Makanya kalau bisa, ayo sampaikan. Ya, kalau memang ada pendapat yang berbeda, sampaikan, sehingga orang-orang itu nanti, oh ternyata ada pendapat yang berbeda, cuma saya ikut pendapat yang ini, gitu Bah, mungkin Bah. Oke? Jadi supaya gak ribut aja masalah berbeda-beda. Jadi kalau kita pakai mazhab Syafi'i, boleh. Anda mazhab Hambali, boleh. Anda mazhab Hanafi, boleh. Anda mazhab Maliki juga boleh. Kalau kita sholat, tinggal diikuti imamnya. Ya, misalkan kita sholat di tempat yang biasanya selalu kunut dan kita mengamalkan kunut. Kok sholat di tempat yang nggak kunut?
ya sudah ikuti imamnya. Karena apa? Ada hadis yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Imam takbir, ya takbir. Imam ruko, ruko. Imam kunut, kunut. Imam gak kunut, gak usah kunut, gak usah aneh-aneh. Imam sujud, sujud. Imam tasyahud, tasyahud. Imam salam, salam. Imam gak sholat, ya gak usah diikutin ya imam gak sholat. Ya, ikuti yang baik-baik. Gitu bah kurang lebihnya bah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ada 63 slide. Ini baru 7 slide bah. Oke, kalau saya lanjutkan sampai 63 slide, insya Allah sampai duhur baru selesai. Oke, karena ini sudah bunyi tit kayaknya tadi. Saya juga harus berangkat ini ke SD Al-Hikmah ya, ngajar di SD Al-Hikmah. Harus tepat jam 7:04. 1 jam perjalanan. Maka masih ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Okay? Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bertemu. Nanti kita perluas pertanyaannya. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.